Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna ahsanal kalamullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, wabil khusus para akhwat, ibu-ibu Majlis Ta'lim Aisyah yang semoga Allah selalu berikan keberkahan dunia dan akhirat. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah di siang hari ini kembali Allah mudahkan kita untuk bisa berkumpul di Majlis Ta'lim Aisyah ini dalam rangka meluruskan niat untuk selalu beristiqomah di atas fitrah Allah ciptakan diri kita untuk itu. Apa peruntukannya? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah. Maka kalau setiap orang paham peruntukan hidupnya untuk beribadah, maka dia akan memaksimalkan untuk bisa beribadah dengan benar. Kapan ibadah dikatakan benar? Ketika ibadah itu memiliki rukun dan syarat. Rukun ibadah itu adalah ikhlas untuk Allah dan mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu rukun. Kalau syaratnya ikhlas berilmu, yakin, ikhlas, jujur, cinta, ingkiyat, dan qabul. Sekali lagi, saya nggak yakin kok cuma begini paham, tulis ya. Yang ditulis aja lupa naruh bukunya. Yang pertama, ya ini orang kalau udah tahu peruntukan hidupnya untuk beribadah, ibadah itu ada rukun dan syaratnya. Rukunnya ikhlas untuk Allah dan mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi rukunnya dua ya, ikhlas untuk Allah dan mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun syaratnya 7. Yang pertama ilmu, yang kedua yakin,
Yang ketiga, ikhlas. Yang keempat, jujur. Yang kelima, cinta. Yang keenam, inqiyad. Inqiyad artinya totalitas, baik ucapan maupun perbuatan. Ya, inqiyad itu totalitas baik ucapan maupun perbuatan. Yang ketujuh, qabul. Qabul itu rutinitas yang diucapkan, gitu ya. Tuh ada 7. Ya, jadi kalau orang udah tahu peruntukan hidup ini untuk ibadah, maka dia akan memaksimalkan ibadah itu untuk itu, gitu loh. Oke lah, kita belum bahas ke sana. Bahasan kita ini seputar tentang perjalanan hidup manusia. Karena kalau kita nggak bahas, ini dunia fitnah. Dajjal belum turun aja, fitnah Dajjal belum turun aja, kita udah nggak kuat nahan fitnah HP, fitnah handphone. Gara-gara handphone, ibu sampai lupa laki di mana posisinya. Gara-gara handphone, ibu sampai lupa anak pada di mana ini. Gara-gara handphone, geratak rumah tangga orang. Handphone ini fitnahnya masya Allah nih, ya. Gara-gara handphone, sampai nggak sempet baca Quran. Gara-gara handphone, sampai lupa ini hari apa ya, gitu loh. Padahal di handphone lengkap, hari, tanggal, jam semua ada. Ada ibu-ibu megang handphone, ini hari apa ya? Lihat aja di situ kan gitu. Ini fitnah handphone emang masya Allah. Kelihatannya kita punya kalkulator buat ngitung, ya, tapi nanya, ini berapa semua? Ya ngapain punya kalkulator kalau gitu? Ini fitnahnya masya Allah nih. Ya, gara-gara ini banyak orang nih yang lupa posisi. Harusnya dapat kemudahan, malah yang dia rutinkan penyebab datangnya kesulitan. Ya makanya pengen dilurusin nih. Nah Ustadz pengen ngebahas tentang perjalanan hidup ini mengarah kepada manajemen umur. Jadi umur ini mesti di-manage. Pernah dengar kan Nabi ngomong umru ummati baina sittin wa sab'in. Umur umatku ini antara 60 70. Itu dari orok 60-70 ya. Kalau ukuran kita kan ya ilahi Rabbi subhanallah. Ini kalau ngeliat dari gelagat sih ya, ini kayaknya umur kita di atas kepala 4 semua kayaknya hari ini. Gelagatnya ya, kalau saya sudah di atas 50-an juga, kepala 5 semua lah ya. Ada udah 60. Kan kalau sitin wasabain 60 70. Ya kalau dari bayi, kalau dari kita ini kan taruh saya ini kepala 5 gini. Nyontok umur Rasul sih kayaknya sih 2 kali pemilu lagi gitu loh. 63 kan Rasul kan, 10 tahun betul. Kayaknya sih nggak lama lagi model ini gitu ya. Ya kalau seandainya maut itu kayak orang Betawi mau nyambit dadido kena masa bodoh. Untung bukan begitu ya. Ini makanya kalau nggak di manage nih, Ustadz 10 tahun lagi hati-hati loh sama Rasul gitu kan ya. Ini gimana coba 10 tahun kebayang. Kepotong macet 2 jam pergi 2 jam pulang kan 4 jam. 4 jam per 24 jam 1 hari kali umur 60. Ya 5 tahun urusan macet doang tuh. Agak ngaji, agak belajar. Umur tinggal 10, habis tekor tinggal 5, macet doang. Belum kepotong kita belanja, ngantri di kasir. Apalagi ini musim orang kawin, kondangan tiap hari, Masya Allah. Saya suka bercanda sama rumah, saya bilang nih kalau tiap hari suruh kondangan, saya bakal pindah dari Indonesia, saya benar-benar saya bilang. Kapan belajarnya kita urusan kondangan doang gitu ya. Aduh ngeri loh. Makanya kalau nggak di manage nih, aduh gitu waktu cepet bener loh.
Baru kemarin kita Jumatan masih serak jadi khotib, udah Jumat lagi besok. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Baru kemarin ditanyain kita masalah puasa Muharram pada berantem tuh, Senin Selasa dulu nanya mulu tuh. Habis Ustadz WA orang penuh tan Muharram Tasua sama Asyura, Senin Selasa Rebo, karena perubahan sibuk pada tinggal diem aja nunggu info, rame heran. Akhirnya nyambung sama Ayamul Bid tuh, Kemis, Jumat, Sabtu betul. Udah Kemis lagi besok. Ini umur Masya Allah. Ya, perasaan baru tadi kita jam 4 mendusin mandi pagi, nggak lama ajan 4:30 lewat. Udah mau asar lagi nih kita. Allahu Akbar, waktu ini Masya Allah. Dan kita ini makin lemah, bukan makin kuat. Ya, usia tua itu bukan lambang dekat kematian. Usia tua itu lambang kelemahan. Ya, jadi jangan bilang tak kita udah pada tua, udah pada bakal mati. Kalau mati mah kapan aja, nggak nunggu tua. Banyak ibu-ibu tuh yang malah ngelahirin apa yang ngelihat anaknya pada mati. Nggak ada hubungannya, nggak nyambung. Tapi kalau usia tua itu lambang kelemahan. Makanya tanggal 16, 17, 18 saya sengaja nih bikin golden age nih, insyaallah ya. Saya sih pengen bikin tiap bulan sebenarnya, cuman lagi ngatur waktunya gimana caranya nih. Bulan ini perempuan, ibu-ibu semua, bulan besok laki semua, bulan berikutnya laki bini. Saya nggak bisa nyampur. Ustaz saja pada ngomong, Ustaz, pada maunya laki bini, Ustaz. Aduh, saya ngadepin bini udah pusing, gimana lakinya. Saya bilang gitu, atu-atu mendingan dipisah-pisah. Dia mah enak nanya selesai, Ustaz migran nyari dalil, betul. Makanya sebulan sekali aja dulu deh. Alhamdulillah tuh. Atau kita mau kompak, karena kita kalau cuma ngandelin sebulan sekali begini, saya nggak yakin nangkep. Ya, mesti diluangkan waktu sebulan sekali atau 2 bulan sekali, ada golden age lah. Ya, golden age umur keemasan, nggak lambang tua. Udah punya waktu luang, udah nggak kerja, anak udah pada gede, laki juga udah ngerti bikin kopi sendiri gitu ya. Nggak terbebani. Maksud itu golden time, belajar kita lah. Ya, kita bikin deh. Nih MT Aisyah dia tuh yang buat deh. Udah nggak usah mikirin tempat, pakai tempat Ustaz Subhan tuh, bisa nginep 200-300 emak-emak di sana tuh ya. Ya, kita pengen bahas nih. Ternyata ada beberapa cara manajemen yang ditawarkan supaya kita tahu proses hidup. Ya, orang yang pengen memanjangkan umur dengan akhlak mulia. Jadi kita disuruh tahu ternyata ada teknik memanjangkan umur dengan akhlak mulia. Jadi kalau kita pengen umur kita panjang, tadi kalau Ustadz ngomong bocorannya sitin wasab'in, Ustadz kagak lama lagi. Iya, kalau masalah mati mah pasti gak lama lagi. Orang kita sama kematian itu kayak urat leher sama leher kita dekat. Jangan dibilang kita nih panjang umur. Hitungan langit kan gede, bumi kecil. 60 tahun itu kalau hitungan langit, ya hitungan langit yang gede ini cuma sejam setengah. Kalau hitungan bumi 60, hitungan langit sejam setengah. Gak lama. Hidup ini gak lama. Nah, yang gak lama ini jadikan golden time gitu loh. Waktu emas di mana umat Muhammad nih diuntungin. Sholatnya 5 waktu, pahalanya 50 waktu. Sampai Nabi Musa bilang balik ke Tuhan, minta dikurangin. Gak bakal sanggup umatmu 50 waktu sholat. Tawar, turun 40, turun 30, sampai turun 10. Kata Musa, minta kurangin lagi gak bakal sanggup. Emang bener pas sekarang kita 5 waktu aja kan kayak Uber.
Ya Allah di Johor ya Allah. Ya Allah udah asar ya Allah. Ya Allah. Udah maghrib. Kebayang gak 50 waktu? Kapan ganti bajunya gitu tuh? Tantar ajan mulu. Ya, umat Muhammad tuh diberikan kelebihan. Walaupun terkesan 5 waktu, pahalanya 50 waktu. Bahkan sebagian mengatakan itu 27 derajat dikali 5 waktu kalau berjamaah. 135 waktu dapat pahala gitu. Kalau berjamaah ya 27 derajat kan dikali 5 waktu itu. Masya Allah. Sayang kalau kita nggak manfaatin, sayang. Nah, ada beberapa dalil yang menjelaskan tentang kita ini menyadari bahwa ma min abdi mu'min illa walahu dzambun ya'tadu. Yang namanya orang beriman walaupun dia seorang hamba pasti diikuti oleh dosa yang dia rutinkan. Ma min abdi mu'min illa walahu dzambun ya'tadu. Tidaklah seorang hamba yang beriman pasti dia akan diikuti oleh dosa yang dirutinkan. Ya. Di situ Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, disaksikan oleh Abdullah bin Abbas. Kata Abdullah bin Abbas, Nabi bersabda, tidaklah seorang hamba yang beriman kecuali memiliki rutinitas dosa yang dirutinkan. Alfaina ba'dal faina. Bahkan kalau boleh dibilang itu dosa sering dikerjain. Alfaina ba'dal faina. Au dzambun huwa muqimun alaih. Kalaupun dia enggak merutinkan dosa, dia orang yang selalu menciptakan dosa baru tergantung momen. Maksudnya gimana, Zat? Karena orang kan kalau susah kan ibadah mulu. Stabil lagi, nggak susah lagi, mulai deh tuh. Yang tadinya nggak punya kerjaan, sekarang punya kerjaan. Pas punya kerjaan, mulai ngebohongin bos, ngebohongin partner, minjem duit lagi, ditagi afwan ukhti gitu ya. Dia mah mendingan nggak sibuk, dosanya kurang lah gitu bahasanya. Itu dzambun huwa muqimun alaih. Dia selalu menciptakan dosa yang baru. La yufarriqu hatta yufarriqad dunya. Ini manusia pasti bikin dosa sampai dia ninggalin dunia. Jadi suruh sadar kalau kita ini orang yang pasti berbuat dosa. Dengan umurmu yang singkat ini, mau bertobat atau mencegah dosa, mau berobat atau nolak bala, kembali ke kita. Ya kalau terlanjur sakit ya berobat, tapi kalau tahu penyakit ya jauhin, karena mencegah lebih baik ketimbang mengobati, gitu loh bahasanya ya. Jadi mencegah dosa lebih baik ketimbang bertobat. Ya kalau udah dosa ya bertobat. Lagi umur tinggal 10 tahun jadi kolektor dosa, subhanallah. Umur tinggal 10 tahun lagi main IG ngecek album orang. Oh, dia anak si Ono. Oh, lakinya itu. Oh, lakinya dia. Oh. Saya sih kadang-kadang kalau ngeliat pada begitu, pada nggak takut mati. Follow aku dong. Add aku dong. Kita kan silaturahmi di dunia maya. Ngeratak album orang ya. Silaturahmi dari mana? Akhirnya berdosa. Ya, kita Bu nyiapin waktu aja buat belajar kayak begini nih ya. Masih warawiri saya lihat dari tadi kagak ada nyatet. Itu pada ngapain kemari kalau warawiri doang, betul? Ini kita nyiapin waktu aja masih begitu. Gimana kita nggak punya waktu gitu loh. Belum lagi yang sibuk dari rumah. Mau kemana mah? Ngaji. Sampai lokasi cari tempat yang PW. Bagus kita terbiasa punya ide kalau begitu nih. Dapetin pahala. Ingetin doa sebelum tidur ibu-ibu yang di pojokan. Bismika.
Mentang-mentang si Sesa adem, heran. Emang jam segini emang kita kalau kajian jam segini, masya Allah, kayak halusinasinya itu bantal guling manggil. Jadi ini sengaja nih Ustadz bawa asik supaya nggak tegang, supaya nggak ngantuk, tapi muatannya diliatin. Bukan cuma canda tawa nih, pengen muatannya diinget. Ustadz nekenin dari tadi, ma min abdin mu'min illa walahu dzambun ya'taduh. Tidaklah setiap hamba yang beriman pasti diikuti oleh dosa yang dirutinkan. Kalaupun dia nggak merutinkan dosa, karena dia tahu oga lagi, mukimun alaih, dia orang yang cerdas menciptakan dosa. Nah kalau bicara menciptakan dosa ini juga dia sadar, makanya aneh nggak mau sering-sering keluar berdosa, gitu loh. Dia tahu dia orangnya gampang bikin dosa, tetap aja setan menyamperin. Deh, udah nggak mau ngeledek temen, udah nggak mau ngomongin orang, deh tutup mulut, jaga mulut gitu kan. Dia lewat, ya Allah. Udah gitu ada aja lagi gayanya, bakabong, aduh. Ini orang, ya Allah, gue nggak ngomong salah, Suka begitu gak? Kita udah nggak mau tuh, udah nggak mau. Astagfirullahaladzim, ya Allah, emang ujian. Ya kalau itu dengan istighfar. Habis kita nggak nyebut, mulut bergerak sendiri gitu loh. Ini orang pakai baju sama kulitnya nggak nyambung, kata dia bilang. Punya mau kalau udah tahu punya warna kulit gelap jangan pakai yang ngejreng, misalkan begitu ya. Atau kebaliknya, ada aja ya Allah. Itu tuh kayak begitu tuh suka. Di dunia laki-laki juga sama. Saya di dunia baker gitu, saya pikir ini dunia baker dunia laki, udahlah. Ya udah, orang laki mana mau ngomongin orang, nggak ada. Orang laki melihat orang pakai baju bagus aja biasa. Kalau perempuan kan bajunya gitu kan beda. Ada aja orang yang badannya nggak tinggi pakai motor moge, kayak paling tinggi. Kita kan lewat, aduh. Begitu suaranya baik. Saya ngomong apa? Biasa aja sih gitu loh. Jadi pengen nyaut aja di hawanya gitu kan. Kenal potnya brum. Pas matiin ngomong, ya suaranya ceper, saya bilang aja. Kenapa tuh gede gitu? Ada apa? Emang selalu ada tuh, setan selalu kayak begitu ya. Makanya ini di manage lah ya, kita manage supaya kita nggak terjebak dalam kesalahan. Nah, dijelaskan di sini ternyata perjalanan hidup manusia ini harus tahu ada akhlak mulia untuk memanjangkan umur. Yang pertama, ya, Rasulullah ini memberitahu yang mesti dilakukan oleh umat agar usia mereka dipanjangkan, yakni dengan bersungguh-sungguh melakukan amal kebaikan yang berhubungan dengan kemanusiaan. Yang pertama, kalau pengen dipanjangin umur, kata Nabi, ya, sambung silaturahim. Silaturahim bukan silaturahmi, walaupun kadang-kadang mirip. Karena kalau rahim itu kan diidentikan dengan nama Allah Ar-Rahim. Ya, sebagian mengatakan yang satu rahim. Kalau rahmi umum. Tapi semuanya ini disambung. Sambungan yang pertama kerabat dekat, saudara kita nih. Ya, dzawil qurba wal yatama wal masakin. Zawil kurba itu kerabat deket, ama saudare kita jangan sampai bengkelahi ribut. Adek kakak nggak pernah adek bekas. Kita mati, anak kita anak dia. Dia mati, anak dia anak kita. Saudara nggak ada bekasnya. Ya makanya tolong sama keluarga yang akrab. Kita sama temen baru kenal sampai kayak bestie lengket aja.
Sampai kayak apa plastik sama stiker nempel aja. Sama saudara malah jauh, jangan. Justru diinginkan dawil kurba wal yatama wal masakin. Kerabat dekat dulu. Ya. Dawil kurba wal yatama, kemudian anak yatim wal masakin, kemudian orang miskin yang jauh gitu ya. Tolong jangan sampai umpama semut di seberang lautan nampak, gajah di lubuk mata nggak jelas. Jangan. Sambung tali silaturahmi. Ya tentu ujung-ujungnya nanti tetap pusatnya orang tua. Kita sering nemuin orang tua itu panjang umur, dan ternyata nemuinnya itu walaupun fisik nggak bertemu, raga nggak bertemu, ya kita bisa hari gini kan video call sama orang tua. Seberapa susahnya sih kita beliin handphone buat orang tua, sekedar habis subuh kita ngobrol. Assalamualaikum ma, waalaikumsalam. Ya Allah mama kalau di filter bagus gitu ya. Ini aku screenshot ya, kita kirim ya mama. Oh muda, di sini muda kan gitu. Ada gini kan mama kan handphone ya baru bikin kencengin pipi semua, masya Allah. Ya, jadi nggak apa-apa, itu hiburan diri lah, ya hiburan diri ya. Tapi jangan bohongin orang. Janjian ketemu sama orang di restoran ibu-ibu, kirim-kirim foto baru kenal nih, pas aslinya kagak begini semua gitu. Hari gini kan handphone kadang-kadang begitu tuh. Sambung tali silaturahim yang utama. Kata Nabi, man arada yubsata fi rizqi wa yunsa'alahu fi asarihi falyasir rahimahu. Usahakan. Orang yang pengen disehatkan badannya, dipanjangkan umurnya, ya, dibanyakan rezekinya, sambung tali silaturahmi. Ya harus, jangan sampai nggak disambung. Makanya jaga hubungan sama keluarga. Bikin dia tuh seneng ngobrol sama kita. Jadilah orang di keluarga itu yang dinanti kedatangannya, nggak diharap kepergiannya. Jadi kalau suka ada kumpul-kumpul keluarga, Indonesia kan banyak acara nih. Hari libur kumpul, liburan sekolah kumpul, akhir tahun kumpul, Idul Adha, Idul Fitri kumpul, betul ya? Kita banyak banget nih, long weekendnya banyak di negeri kita nih. Biasanya keluarga jadi media untuk kita kumpul. Ayo, jadi orang yang panjang mata orang kalau kita belum datang. Ya Allah sih itu mana tuh, ya Allah panjang, kenapa mah? Itu kan tante kamu tidak tuh, ya Allah seneng, ponakan seneng, saudara seneng. Jangan jadi orang yang kalau kita datang semua orang pada pucat. Kenapa mah kayak tegang banget mah? Tante lu menongol ya ini datang juga ya Allah. Tuh udah parah lah. Berarti kedatangan kita nggak diharap, kepergian kita ditunggu, itu bahaya. Jadi orang yang mesti tahu, ya orang yang dinanti kedatangannya nggak diharap kepergiannya, itu orang yang bermanfaat buat orang yang menanti dia. Taib. Kemudian dijelaskan bahwa Nabi yang mengatakan falyasir rahimahu, sambung tali silaturahim. Usahakanlah. Nah menyambung ini macam ragam. Ya tentu ada sebab orang senang nyambung hubungan sama kita. Yang pasti sih yang paling utama kita menguntungkan buat dia. Kita menguntungkan buat dia. Nah kalau sudah pakai bahasa keuntungan, menguntungkan orang lain, Allah ya tahabu, saling memberi hadiah, timbul rasa sayang dan cinta. Jangan jadi orang yang bakhil sama teman, sama kerabat. Jadilah orang yang berpikir bagaimana mendatangkan manfaat, bukan coba mengambil manfaat. Nanti orang senang sama kita. Ya, perjalanan hidup kita harus begitu. Bagaimana bisa memberikan manfaat? Ya tentu dia tahu ketika dia berjumpa dengan seseorang yang dia pikirkan bagaimana membuat suasana membahagiakan orang yang mengundang dia, misalkan orang yang menanti dia. Ayo, nggak mungkin bisa mendatangkan manfaat kalau ilmu nggak dikedepankan.
Dengan ilmu yang dikedepankan, kita akan tahu betapa ilmu ini selalu mendatangkan manfaat. Toh kita minta sama Allah, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an. Ya Allah, aku memohon kepadamu ya Allah ilmu yang bermanfaat. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa'. Selain minta ilmu yang bermanfaat, minta juga berlindung dari ilmu yang tidak bermanfaat. Ya, sayang kita nuntut ilmu capek-capek, panas-panasannya datang ke satu tempat atau berjubel lah ya, Masya Allah. Belum lagi di jalan ini, aduh kredit banget hari gini ya kerja. Terus kita duduk nggak bisa dapat ilmu yang bermanfaat, sayang karena waktu ini nggak berulang. Siapa yang jamin kita bisa kumpul lagi bulan depan begini? Ya insya Allah kumpul lagi, kita berharap. Cuma kan memang nggak ada jaminan. Nah, kalau hari ini kita masih bisa berbuat baik dengan menuntut ilmu, qaidil ilma bil kitabah. Ikat tuh ilmu dengan tulisan. Udah diikat, dipahamin. Kalau nggak paham ditanyain supaya kepake terus, dipakein tuh betul-betul. Jadi ya harus begitu. Karena agama yang kita di atasnya membutuhkan ilmu, dan bukti keilmuan seseorang dengan agama yang dia ada di atasnya itu ketika ilmu itu betul-betul membuat dirinya terdakwah. Ku anfusakum wa ahlikum. Agama jangan buat orang lain. Ya, agama buat diri kita, buat keluarga kita. Kita punya kebiasaan kalau tahu hukum buru-buru jadiin status profil WA biar orang dengar, orang baca. Jangan. Pakai dulu buat sendiri. Khawatirnya status profil WA kita, IG kita itu dibaca sama teman yang tahu kita. Ini orang kalau bikin status, waduh, kayak orang yang nggak pernah berdosa, kan begitu. Sementara temennya tahu siapa dia, jangan nanti orang mencibir agama. Kalau saran saya sih nggak usah lah, agama dipakai aja buat diri sendiri dulu. Kalau udah diri pakai itu agama, keluarga. Kalau diri dan keluarga sudah, biar orang tuh lihat biasanya. Kenapa? Karena orang kalau beragamanya betul tuh inner beauty-nya keluar. Ya, kemuliaan batinnya tuh nampak. Orang kalau sudah kepake itu agama buat keluarganya, orang bisa ngeliat anak siapa nih, ya Allah, baik bener, sopan bener. Orang begitu. Nggak usah teriak-teriak, ego sopan, nggak usah. Kita ini orang baik, nggak usah. Ya, nggak usah. Ya, oh kalau kita sih majlis ta'lim Aisyah gitu ya. Lo kan tahu Aisyah? Nah, ya tahu Aisyah mana nih? Aisyah Rasul. Aisyah Rasul itu perempuan cantik, penghafal Quran, ribuan hadis, rujukan para ulama. Periwayatan hadis terbanyak itu Aisyah dan Abu Hurairah. Aisyah tinggal di rumah yang nggak pakai granit, nggak pakai marmer. Temboknya bata dengan lumpur, nggak pakai baja ringan. Plafonnya boro-boro punya, cuma pelepah korma dirajut. 3 hari Nabi meninggal, cuma segenggam gandum yang ada di dapurnya. Di situ Aisyah bilang, baiti, rumahku surgaku. Tuh, Aisyah tuh. Ibu laki mati, mau dikasih rumah begitu? Nggak pakai ubin, bata pakai lumpur doang, gentengnya ke daun korma dirajut gitu. Terus bilang rumahku surgaku gitu. Ya, jadi kita kalau karena kan nama tuh doa, betul gak? Nama itu doa, al-ismu huwa doa. Nama itu doa. Ya, kita berharap mudah-mudahan ibu-ibu walaupun bukan Aisyah bisa mengikuti Aisyah. Karena yang bilang rumahku surgaku tuh perempuan, nggak ada laki yang ngomong begitu. Dari zaman dulu perempuan rumahku surgaku. Kenapa? Wa qarna fi buyutikunna. Karena Allah bilang perempuan yang paling baik ya yang betah di rumah. Ngefans sama Aisyah kerjaannya warawiri keluar. Aisyah mah di rumah ngelinternya, mau di mana?
Ya, anta ma'amman ahbabta, kamu bakal dibangkitkan sama orang yang kamu suka. Kamu suka sama Aisyah, bakal bangkit bareng Aisyah. Tapi bukan cuma sekedar suka, memang meniru pola hidup beliau yang disukai oleh Allah. Ya, aku pernah dengar Ustaz, ada perempuan yang berwudu di depan istana emas. Nabi ketika Isra Mi'raj ngelihat dan dia tanya, wahai wanita, ini istana siapa? Istana milik Umar. Umar dengar nangis. Nabi nanya, siapa itu perempuan? Wahai Jibril, Rumaisah binti Milhan, ibunya Anas bin Malik, pembantu Rasul. Orangnya masih hidup, wujudnya udah ada di sorga. Majlis taklim Rumaisah binti Milhan. Harus tahu, harus. Apa sih kelebihannya? Ya baca, kita baca sejarah. Oh ternyata Rumaisah binti Milhan itu seorang janda, ya, janda dari Malik, ayahnya Anas. Ketika dia ingin menikah lagi dengan Abu Thalhah, dia taruh anaknya di Rasul, suruh belajar dan tinggal bareng Rasul. Berat tuh. Kalau sekarang kan buy one get two, buy one get three gitu ya. Jadi kalau mau nikah anak ngikut. Kalau zaman dulu enggak. Karena konsekuensi perempuan menikah suami nomor satu. Agak berat loh kalau mau niru orang dulu tuh agak berat gitu ya. Tapi ya nggak apa-apa. Sekedar nama boleh. Majlis taklim Asma binti Abu Bakar misalkan. Kenapa kelebihan Asma itu apa? Perempuan yang betul-betul megang hujah dan dalil. Punya 4 orang anak, semua mati syahid. 9 bulan diikat kandungannya dengan 2 tali pinggang. Bawa makanan dan minuman, naik ke Jabal Thur. Ada ayahnya Abu Bakar dan Rasul ngumpet dari kejaran orang Quraisy. 9 bulan bawa air dan makanan, naik gunung 9 bulan. Ini kita kadang-kadang baru masuk 4 bulan lagi sedang mules-mulesnya, tibang air segelas, ambil, geser. Kadang-kadang kita suka begitu tuh. Ini muhasabah nih cara belajar gitu ya. Sama ya, anak orang laki juga sama. Saya suka ngomong begitu. Majlis taklim Abu Bakar As-Siddiq, Umar Ibn Khattab, ya boleh. Cuma kita paham enggak? Takutnya keberatan nama kalau orang dulu bilang, ini nama berat amat kan gitu ya. Ya begitulah kondisinya. Ya Allah Ustaz, kita kurang apa, dandan cakep, cantik, baik di rumah. Kita rawat rumah laki, dikawin lagi. Bisa gitu ya. Pegel kan? Pegel. Aisyah kurang cakep apa ya, betul? Nabi kawin lagi. Kan bahasanya begitu. Jangan suka gampang ngefans sama orang yang kita nggak tahu penderitaan mereka gitu loh. Kalau mau ngefans yang total, kayak saya bilang sama anak-anak, nggak dilarang orang laki nonton bola, boleh, tapi jangan sampai ngefans. Kalau ngefansnya tetap sama sahabat, karena kau bakal dibangkitkan dengan orang yang kau suka. Silakan nonton, tapi jangan jatuh cinta sama si Ronaldo, sama si Messi. Ini Ronaldo, Messi, kalau dia nggak masuk Islam, ini neraka dibangkitin ya. Ayo dong berilmu dong, sehingga kita bisa meletakkan rasa pada tempatnya. Ya, makanya sengaja dibuka mukadimah awal. Kalau pengen diberikan kemuliaan oleh Allah, dipanjangkan umurnya, dibanyakan rezekinya, ya, disehatkan badannya, tolong yang pertama sambung tali silaturahim. Dan yang paling layak untuk kita sambung itu kerabat dekat, keluarga kita, saudara kita, baru nanti yang paling jauh. Ya. Karena nanti ada juga orang yang seneng kondangan, seneng arisan, seneng datang kemana aja, tapi sama saudara nggak akur. Pengajian mana yang dia nggak datang, ini mukanya viral, betul di mana-mana aja. Tapi sama keluarga nggak deket, tapi sama mertua nggak akur, sama saudara nggak tegor-tegoran, disalahin. Ya, agama ini cuma butuh bukti.
butuh aplikasi yang jelas. Jangan cuma teori yang ditawarkan. Itu yang pertama. Yang kedua, kata Nabi, lagi-lagi dari Aisyah radhiyallahu anha, artinya begini, panjang sih kalau saya terjemahkan, sayang waktu, tapi gini, Nabi suruh kita ini berakhlak mulia. Yang kedua, yang pertama ini silaturahmi ya, yang kedua berakhlak mulia. Ada riwayat dari Aisyah begini, kata Aisyah, barang siapa yang dianugerahi sifat lemah lembut, maka sesungguhnya dia telah mendapat bagiannya di dunia dan di akhirat. Jadi akhlak mulia yang dimaksud di sini sifat hayyin layyin. Orang yang punya sifat latif, ya, rafiq. Innallaha rafiq yuhibbu rifqa. Allah itu lembut dan maha lembut, menyukai kelemah lembutan. Akhlak mulia itu diidentikan dengan kelemah lembutan. Ya, akhlak mulia itu jangan dipertontonkan kekerasan, emosi, jangan. Akhlak mulia itu innallaha rafiq yuhibbu rifqa. Allah itu lembut, menyukai kelemah lembutan. Orang kalau bilang akhlaknya mulia, lihat lembut gak dia. Kelembutan itu membuktikan bahwa dirinya itu lebih gampang berteman ketimbang bermusuhan. Karena pola pikirnya yang cerdas. Awet dia kalau kenal sama orang, kenapa? Karena dia berpikir bagaimana mengambil manfaat. Kalaupun itu orang gak bermanfaat, dia berpikir bagaimana mendatangkan manfaat. Ini orang-orang yang akhlaknya mulia begitu. Iya sih, kamu kok bisa akrab sama dia? Tuh orang sekampung nggak ada yang demen. Kok bisa-bisanya kamu akrab sama dia? Ya mungkin orang nggak demen sama dia karena nggak ada yang bisa diambil manfaatnya buat dia. Tapi kalau saya berpikirnya bagaimana mendatangkan manfaat. Ustadz, kok bisa sih akrab sama geng-geng motor se-Indonesia, Tad? Biang kerok semua temannya, Ustadz. Ya Allah, Ustadz, emaknya aja pada nggak nyanggup sama nih anak-anak, Tad. Bininya, anaknya, kok Ustadz bisa? Ya bukan bisa, karena saya berpikir memberikan manfaat, bukan ngambil manfaat. Kalau saya ngambil manfaat, preman manfaatnya apa? Gak ada manfaat. Ya, kadang-kadang bisa makan tuan lebih dari anjing, lebih dari binatang buas. Cuma karena mindset kita mendatangkan manfaat, kita nggak dibebani oleh karakter manusia. Kayak kita ini orang tua punya anak. Yang berat itu ketika kita bilang sama anak kita, ini versi orang tua perempuan, tolong kalian pahamin mama ya, gitu loh. Mama udah capek buat kalian. Kayaknya asik ya jadi orang tua ya. Paling enak udah ngomong begitu ya. Tolong ya pahamin mama. Padahal itu Bu penyebab pintu kesulitan Bu. Tolong pahamin Bu ya. Pahamin ayahmu, tolong ya. Ayahmu sudah lelah. Boleh gak? Boleh. Cuma itu pintu kesulitan. Kenapa? Karena nanti ketika anak gak bisa memahamin kita, stres kita. Kenapa sih kita gak berpikir bagaimana mendatangkan manfaat buat mereka? Sehingga tuh mereka cari kita karena kita bermanfaat buat mereka. Tapi kalau kita tuntut orang bermanfaat buat kita, kita capek nyari orang untuk diambil manfaat. Ayo dong jadi orang yang cerdas dalam bermuamalah. Kenapa kamu kok, saya bilang saya suka bawa anak saya kalau lagi nggak sekolah, saya suka bawa Buya punya teman akrab dari zaman SMP. Udah 40 tahun Buya berteman ya, dan nggak pernah ribut. Loh kok bisa Buy? Ya nggak tahu. Tapi kalau Buya inget-inget iya, karena Buya selalu berpikir bagaimana mendatangkan manfaat buat mereka. Nggak pernah sedikit pun di otak ini ngambil manfaat dari temen. Ya, kita punya pergaulan yang kalau makan bareng itu bayarnya bisa berebut itu loh. Nggak ada pengen dibayarin di antara kita, nggak ada, semua berpikir bagaimana ngebayarin. Sehingga pergaulan kita memang mendatangkan keuntungan, bukan mengambil keuntungan. Itu kan muamalah, itu kan akhlak. Ya, orang tua mana yang nggak nunggu kita kalau kita mendatangkan manfaat?
Tapi kalau orientasi kita cuma ngambil manfaat, ya orang nggak akan menunggu kita karena dia tahu dia akan rugi diambil manfaat, dia nggak bisa mengambil manfaat. Ya justru di agama ini kita suruh berpikir khairun nas anfa'uhum. Sebaik-baik manusia itu yang paling bermanfaat buat manusia. Orang bisa bermanfaat karena punya segudang ilmu, makanya belajar. Tujuan belajar tadi ku anfusakum wa ahlikum, dirimu, keluargamu. Jangan sampai kita ada suka bercanda begini sih, bahasa bercanda ini contoh yang paling gampang lah biar gampang nangkepnya. Kalau jam segini kan kita ngajak orang mikir mana mentok udah ya. Saya suka ngomel sama teman-teman ustadz juga, lu kalau ngajar jangan ngajak orang mikir. Ini jam segini jam 1:30 nih, jam orang pengen selonjor. Betul. Lo kalau ngomong coba jamaah pikirkan. Dia pada malas mikir begini. Kita ajak ngobrol aja, nanti mikirnya biar keluar sendiri gitu ya. Iya, jadilah orang-orang yang betul-betul berpikir bagaimana memberikan manfaat. Jangan cuma sekedar mengambil manfaat, karena bahasa Nabi khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia itu yang paling bisa mendatangkan manfaat, bukan mengambil manfaat. Dan orang suka diberikan manfaat kita ke dia. Ustadz, aku nih pengen bikin masjid di sebuah daerah. Aku punya tanah sekian ribu meter. Atau aku dikasih wakaf tanah sekian ribu meter. Ustadz, kita bikin masjid. Sesimpel itu hidup. Kalau masjid udah jadi, tinggal surganya doang, Tat. Masya Allah. Ya nggak gitu hidup. Ini masjid dibuat untuk apa dulu? Karena gini, Allah akan tanya tentang sesuatu yang dibuat. Orang membuat itu karena dibutuhkan. Alangkah baiknya kita tinggal dulu di tempat tersebut atau ada perwakilan yang nanti akan tahu peruntukan tanah yang Anda miliki untuk apa. Karena kalau bicara rumah ibadah di Indonesia di mana tempat juga ada masjid. Apa yang bikin masjid lagi? Makanya Nabi ketika berdakwah ditolak di Mekah, disakitin di Ka'bah, di Masjidil Haram, beliau diusir. Beliau nggak minta sama Allah, ya Allah berikanlah kemudahan bagi hamba untuk bikin masjid lain samping Ka'bah. Nggak begitu. Karena masjid udah ada cukup, kita nggak perlu bikin lagi. Terus tekniknya bagaimana? Mendatangkan manfaat buat masyarakat Mekah. Turun ayat terakhir, idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Lihat orang berbondong-bondong masuk Islam, nggak perlu bikin masjid lagi. Saya bilang sama orang tersebut, coba lihat orang situ butuhnya apa. Kalau Anda bilang masjid, apa iya? Karena kan ada masjid juga di situ. Jangan bersaing ibadah. Agama tuh bukan buat ibadah. Kita di masjid aja ada sholat berjamaah, ikut. Ya, selesai kita mau berjamaah, ada yang berjamaah, ikut. Jangan bikin dua imam dalam satu tempat, nggak diperbolehkan. Bahkan kalau di hukum Islam, imam yang kedua boleh dibunuh. Berat, nggak boleh. Karena nggak boleh ada perpecahan dalam ibadah. Mendingan berpikir manfaat kita apa saat itu buat masyarakat setempat. Oh ternyata masyarakat itu butuh puskesmas, butuh klinik yang syar'i. Masyarakat itu butuh pekerjaan. Oh home production, bikinkan pabrik untuk bikin keripik daun keripik singkong, keripik pisang. Ibu-ibu pengen kerja, punya nilai, ada alokasi hasil, ada koperasi, ada apa. Nanti kalau mereka sudah nyaman karena mereka bermanfaat buat diri dan masyarakat mereka, mereka akan bilang, pakai deh tempat kita ini buat masjid, pakai deh dengan sendirinya. Jadi jangan berpikir untuk orang paham kita, mending berpikir bagaimana kita memahami orang lain. Ya ini yang harus dipahami, makanya nggak bisa orang selonong boy masuk ke semua tempat dengan bawa bahasa, kan kita pengen nolong mereka, yang mau ditolong mau gak ditolong. Enggak gitu, agama bukan menurut kita baiknya. Agama menurut Allah. Allah cuma pengen kamu bermanfaat gak buat dia. Kalau pengen bermanfaat, kamu harus tahu yang mereka butuhkan apa, itu yang difasilitasi. Ya, kalau kamu fasilitasi sesuatu yang gak dibutuhkan, ya hilang makna. Masjid udah banyak, apalagi Pantura, ngebrerot masjid.
kosong kalau sholat. Ya, kan kita juga punya masjid. Kalau kurang-kurang bermanfaat, subuh imam sama muadzin berdua. Masjidnya gede, isinya innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Jangan ya. Nah, di keluarga juga sama. Yang kedua, kita suruh berakhlak mulia sehingga mendatangkan manfaat. Ada sahabat yang namanya Abu Darda. Abu Darda punya bini namanya siapa? Ummu Darda. Abu Darda, bini Ummu Darda. Ummu Darda itu waktu Abu Darda meninggal, dialah sahabiat Nabi satu-satunya yang tidak mau nikah lagi. Kalau yang lain mah laki mati kawin lagi biar beres gitu ya. Karena sebaik-baik buat perempuan itu yang menikah, yang paling gampang. Agamanya dipegang sama suami udah. Tapi kalau Ummu Darda dia yang tahu. Dia yang tahu ya bahwa memang dia tidak menemukan lelaki lebih baik daripada Abu Darda. Karena orang kalau mau menikah lagi harus dengan yang lebih baik, jangan yang lebih buruk, ya. Karena yang namanya ibadah nggak merusak ibadah. Ibu yang mau nikah lagi, ya, kira-kira calon ibu berikutnya sama bapak yang dulu tuh baikan mana? Takutnya anak ibu jadi ribut sama ibu gara-gara begitu. Mendidik anak wajib, menikah wajib, dua-duanya ibadah. Ibadah tidak boleh merusak ibadah. Paham? Ya ingat, ibadah tidak boleh merusak ibadah. Makanya Ummu Salamah juga nggak mau nikah lagi setelah wafatnya Abu Salamah. Tapi karena Nabi yang ngelamar, ya dia nggak tolak, lebih bagus daripada Abu Salamah kan begitu ya. Dan seterusnya dan seterusnya. Para sahabat seperti itu mereka ya. Intinya Abu Darda ini meriwayatkan sebuah hadis. Nabi pernah mengatakan, ma syai'un athqalu fi mizanil mu'min yaumal qiyamah min hulkin hasanin wa inna Allah la yubghidul fahisal badhi. Kata Abu Darda, dan ini dia pakai banget. Abu Darda ini ibadahnya Masya Allah. Sampai Ummu Darda itu agak komplain sama Rasul tentang betapa Abu Darda ini mendahulukan Allah tuh lebih di atas segala-galanya. Sampai kadang-kadang lupa punya bini saking enaknya ibadah tuh Abu Darda tuh. Dan Abu Darda sahabat Nabi yang dimuliakan dengan sorga tentunya. Ya, makanya Ummu Darda pikir bahwa perempuan kalau nggak nikah lagi, lakinya di sorga, dia tinggal ngikut doang. Tapi kalau suami pertama memang nggak dijamin sorga dengan keburukan agamanya, ada yang lebih baik nanti, ya kemungkinan selalu ada buat perempuan. Kalau laki-laki nggak begitu. Ya laki-laki bertanggung jawab dengan diri dan keluarganya. Berat jadi laki-laki. Masayun asqalu fi mizanil mu'min yaumal qiyamah. Kata Abu Darda, Nabi pernah mengatakan tidak ada sesuatu pun yang paling berat pada timbangan seorang mukmin pada hari kiamat melebihi akhlak yang mulia. Tidak ada. Jadi nanti ada timbangan itu ya, yang paling berat akhlak yang mulia. Ya akhlaknya tadi kelemah lembutan dalam muamalah. Jadi apa ya? Ada satu riwayat di mana seseorang yang pernah memberikan potekan roti karena melihat ada anak kecil yang menatap roti tersebut, sehingga anak itu pun makan dengan nafsunya. Satu waktu orang yang memberi roti ini meninggal dan dia masuk surga. Allah tanya, kenapa kamu masuk surga? Karena sholatku ya Allah? Bukan. Karena ilmuku? Bukan. Atau banyak kebaikan? Dia jelas umum. Tapi ingat gak ketika kau memberikan sepotek roti buat anak kecil yang menatap roti tersebut dan dia bahagia? Yudkhilus surur fi qalbil mu'min. Ternyata memberikan satu kebahagiaan ke hati orang beriman jadi penyebab surga. Ini Allah Masya Allah. Kadang-kadang bukan ibadah yang berat, yang besar, tapi ibadah yang memang dengan ilmu, dengan akhlak itu menjadi penyebab kebaikan. Makanya kita kalau mau bantu orang, transfer bagus, nemuin orangnya lebih bagus. Kita ngucapin sapakillah, sapahallah, syafaqallah, bahasa kita ya, bagus. Tapi nemuin yang sakit lebih bagus.
Aku pengen bantu orang-orang miskin ini di kampung sana, transfer bagus. Tapi kalau bawa sendiri ngelihat orang miskin nerima, ya Allah makasih banget ya Allah. Saya sering banget tuh kalau ngeliat kayak gitu tuh, senang ngeliat ekspresi wajah orang bahagia dibantu. Sering saya suka anak kita teman-teman suka style gini, ayo anak sendiri yang bawa nanti. Kayak nanti Oktober insya Allah anak langsung yang datang ke penampungan masyarakat Palestina di Yordan nanti insya Allah ya. Nah, makanya MT Aisyah kalau mau nimbrung nanti saya ngomongin sama anak Palestina, makasih MT Aisyah gitu. Nanti insya Allah senang aja tuh ngelihat orang-orang yang kita bantu dan senang dengan bantuan kita. Apa ada yang dikasih beras bagusan dikit gitu ya? Karena kita juga ngelihat ada beberapa masyarakat di kampung yang nanam padi, ketika ngejualnya ini bingung karena tengkulak suka ngelecehin dia, selalu ditawar murah. Kita suka ambil berasnya bagus, udah di sini kita ambil dalam rangka kita dakwahi mereka. Karena kalau tengkulak menzolimi mereka ya, kita suka alokasikan tuh beras ke orang-orang miskin lainnya. Ya Allah, saya nggak nyangka kalau sampai segitu dahsyat itu berasnya. Itu orang yang kita kasih beras ya paling timbang 5-10 liter dengan mie dan minyak gitu, diciumin itu beras. Ya Allah, udah berapa lama nggak nyium beras kayak begini? Masya Allah, mie yang diremehkan sama anak-anak kita buat mereka tuh jadi rebutan. Tuh kita ngelihat ekspresi wajah mereka bersyukur tuh, ya Allah seneng, paling nggak bisa menjadikan hamba Allah itu bersyukur gitu loh. Ya, dan man dalla ala khairin falahu mislu ajri fa'ili. Orang yang menunjukkan pada kebaikan berpahala sebanyak orang yang berbuat kebaikan tersebut. Ya, ayo bisa boleh di mana aja boleh dicoba. Jadilah orang yang ngelihat langsung orang yang berbuat baik karena kebaikan yang kita lakukan sama dia. Jadilah orang yang membuat orang lain bersyukur lah. Kemudian wa inna Allah la yubghidul fahisal badhi, dan Allah itu sangat murka terhadap orang yang fahisal badhi. Fahisal itu berbuat kasar dan keji. Allah nggak suka sama orang yang kasar. Nggak ada lembut-lembutnya, Allah nggak suka. Allah suka sama orang yang qaribin, hayyin, sahlin. Qarib itu gampang akrab, hayyin tuh lembut, sahlin tuh mudah. Itu paket akhlak yang mulia. Dan ternyata selain orang suka sama dia, dia panjang umur. Satu riwayat Rasulullah pernah bersabda begini. Hadis ini tertulis dalam Sunan Abi Daud. Ada hadis Nabi dikatakan, ana, kata Rasul, za'imun bi baitin fi rabadil jannah. Ana za'imun bi baitin fi rabadil jannah. Aku ini zaim. Zaim itu bukan pura-pura jaim, dan lagi zaim artinya penjamin. Ana zaim. Aku ini penjamin. Bi baitin fi rabadil jannah. Aku menjamin rumah yang berada di tingkat surga yang paling rendah. Rabadil jannah. Jadi ada istana, rumah di surga cuma paling rendah. Ana zaim. Aku jamin, kata Nabi. Untuk siapa ya Rasul? Liman tarakal mira, yakni dipersiapkan untuk orang yang meninggalkan perselisihan. Wa in kana muhiqqan, walaupun dia benar. Ya, jadi kayak kita ngasih obat ke anak. Ini manis sayang. Obat buat anak-anak nggak ada yang nggak manis. Oh, nggak mau. Minum. Nggak enak mah, dicoba dulu. Nggak mau ngedebat. Kayak kita sama anak, ke orang juga sama. Kadang-kadang kita kalau ngomong begini kan, nggak semua orang nerima. Tapi jangan berdebat. Kata Nabi, walaupun wa in kana muhiqqan, walaupun dia benar di debat, dia nggak mau berdebat. Karena dalilnya qalu salaman wa ibadur rahman alladzina yamsuna 'alal ardi haunan wa idza khatabahumul jahilun qalu salaman.
Hamba-hamba Ar-Rahman ini yang berjalan di muka bumi tanpa kesombongan. Kalau ada orang bodoh mendebat dia, qalu salaman. Ya, jadi kayak kita orang laki ngedidik bini, ya kadang-kadang nggak bisa langsung mau. Kalau nggak teriak, menjerit, ngamuk, ya nggak usah diladenin teriak lagi, nggak usah. Dan ibu jangan merasa menang kalau teriak bapak diem. Menang deh kita teriak dia diem gitu. Jangan bu, ya orang laki itu ngelihat perempuan bukan kalah menang. Ya bukan, ibu lempar satu piring dia bisa satu rak kalau dia mau bu. Jangan paksa dia gitu. Dia dipukul sama ibu depan umum dia diem. Karena dia tahu kalau dia sekali mukul ibu awarahum gitu. Ini hidup bukan masalah kalah menang, bukan, gak kesana berpikirnya gitu ya. Sehingga dia banyak diem. Ini orang yang bisa begini, kata Nabi, ana zaim bi baitin fi rabadil jannah. Ku jamin istana buat dia di surga yang paling rendah. Kenapa? Menghindari perdebatan. Walaupun dia muhikon, dia benar. Karena nggak manfaat, orang lagi emosi dilayanin. Kalau aku lagi marah, jangan diem, lawan. Oh gak amat kan gitu. Kalau aku lagi nangis, diemin. Oh gak, nangis sehat. Bayi aja kalau lahir nggak nangis dibikin nangis, betul? Ya, jadi kalau orang lagi nangis jangan cep. Salah, biarin aja. Sehat jantungnya. Entah juga berhenti sendiri gitu ya. Orang kalau nggak paham ilmu kesehatan repot. Dia nangis, ku bingung, diemin, tak berhenti. Makanya orang nangis jangan dihadepin, makin macam-macam gaya nangisnya nanti. Tinggalin aja. 2 jam balik nanti tengokin, udah beres belum? Kalau belum balik lagi so. Kalau saya mau begitu orang ogah. Ngapain deket orang nangis bawa ingus? Ogah sih mah. Demi Allah tanya, saya paling gak demen sama orang nangis itu, biarin dia sehat gitu. Kecuali kalau sampai mau bunuh diri, nah lain cerita dah. Kalau masih cuma hanya, biarin aja. Bayi juga nangis sehat. Kita kalau anak ngerengek minta ini, biarin, jangan dikasih. Nanti dia bakal menciptakan beragam gaya nangis. Kalau mau ngasih sebelum nangis atau suruh stop dulu baru kasih. Ngedidik kan begitu. Jangan nunggu anak nangis baru dikasih. Abis dia nangis kita nggak tega. Besok bisa menciptakan 5 model tangisan. Tangisan yang menghasilkan 10.000, 20.000, 30.000. Nangis sehat. Tanya Bu Dokter ya, bayi kalau lahir nggak nangis dibikin nangis kan? Nangis itu lambang kehidupan. Di rumah pada nangis semua, hidup berarti rumah ini. Jangan takut nangis dalam hidup. Yang penting nangisnya punya alasan. Kalau alasannya nggak tepat, ya nanti kita ingetin setelah dia selesai nangis. Nggak boleh. Tuh air mata nikmat buat apa, jelas gitu ya. Terus yang kedua, wa bi baitin fi wasatil jannah liman tarakal kadzib wa in kana mazihan. Dan aku juga menjamin istana, rumah di tengah-tengah sorga, liman tarakal kadzib wa in kana mazihan, buat orang yang ninggalin bohong walaupun bercanda. Yang kedua kata Nabi, aku juga zaimun bi baitin fi wasatil jannah. Liman ya Rasul? Liman tarakal kadzib wa in kana mazihan. Aku ya penjamin buat orang yang tidak pernah bohong walaupun bercanda. Karena nanti ada orang yang bercanda bohong. Abis kita kalau bercanda nggak bohong nggak seru. Ya nggak boleh. Orang mah yang lucu mah nggak usah bohong juga lucu, bawaannya lucu aja kan, ya ada aja caranya. Ya Nabi juga bercanda tapi nggak pernah bohong. Saya pernah contohin, Nabi bercanda sama Ali, udah mantunya sepupu dia kan, Ali bin Abi Thalib, ya tuh makan korma berdua, Ali makan, tiap habis makan bijinya taruh Rasul gitu. Rasul makan biji di situ aja, jadi kan banyakan Rasul bijinya. Ali nyaut, banyak bener makan Rasul, sampai banyak bijinya. Kata Rasul, banyakan ente, apa bijinya kagak ada itu. Ya canda Rasul tuh begitu. Buat orang yang paham, iya Rasul bercanda, lu banyakan, lu bijinya lu makan.
Simple. Dan banyak canda Nabi tuh banyak banget. Ada ibu-ibu nanya ke Rasul, ya Rasulullah, bagaimana kami ini nenek-nenek di sorga nanti? Kata Nabi, nggak ada nenek-nenek. Nabi jalan, ya Rasul, begitukah jawaban seorang Rasul? Emang nggak ada nenek-nenek? Jalan. Ya Rasulullah, Nabi ketawa. Di sorga umur 33, nenek-nenek nggak ada. Nabi bercanda. Ya, bercanda. Tarokal kadhib wa in kana mazihan. Pokoknya udah usahain hidup jangan bohong walaupun bercanda. Dijamin bait fi wasatil jannah, rumah di tengah sorga. Asik ya? Kita pengen punya rumah di sorga. Mama tumben bang gak pernah bohong sekarang. Gue pengen rumah di tengah sorga gitu. Kok sekarang mama gak pernah berdebat sama ayah, gue pengen punya rumah di sorga. Biarin deh di emperannya juga gitu kan. Ya. Dan yang ketiga, wa bi baitin fi a'lal jannah liman hasanal hulku. Ini yang kita bahas. Dan Nabi juga zaimun bi baitin fi a'lal jannah. Aku juga ngejamin istana rumah di atas surga yang paling tinggi liman hasina hulqahu. Buat orang yang selalu membaguskan akhlaknya. Udah kalau tahu begini mah ngapain repot sama sosial media orang. Bu kebiasaan buruk orang-orang sekarang nih pengen di follow, pengen di add, berteman di sosmed cuma buat ngecek album orang. Jangan. Ngapain? Tuba liman sagola aibuhu an uyubin nas. Yang beruntung itu orang yang sibuk dengan aib diri sendirinya, bukan aib orang lain. Ngapain? Mendingan hindari 3 hal tadi. Apa yang pertama? Perdebatan. Nggak usah saling menyalahkan, nggak usah saling ini, nggak usah saling berdebat, nggak usah. Kamu bisa tinggalkan. Allah jamin, Nabi kata zaimun bi baitin fi rabadil jannah. Aku jamin nih orang rumah di sorga, walaupun di tempat yang paling rendah. Ya syukur-syukur kalau dia bisa betul-betul tidak berdusta pada setiap ucapan yang dia ucapkan. Atau dia memang nggak berdusta, cuma jangan menginspirasi orang lain berbuat dusta. Ya, wow, masya Allah. Jadi lihat bahasa Nabi itu bicara akhlak. Makanya kita pengen yang seperti itu, insya Allah. Yang ketiga, 4 suka nambahin diri, pada 4 dari mana? Biarin yang 4 lihat diemin ya. Yang 4 pengen buru-buru pulang, gue tahu tuh. 3. Yang pertama silaturahmi. Yang kedua, yang ketiga, ini yang 4 dia tadi. Yang ketiga, muliakan tetangga. Yang ketiga, muliakan. Itu yang keempat tadi apa? Yang keempat coba. Jadi bilang 4 tadi, katanya 4. Yang ketiga, muliakan tetangga. Ada dalilnya, Tat? Ada, masa nggak pakai dalil. Agama kita kan dalil. Ya. Sebenarnya ini ada dalam kitab Fathul Bari. Hadis ya yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Fathul Rabbani, Fathul Bari, Imam Bukhari, Fathul Rabbani. Kata Nabi begini, silaturrahim wa husnul khulq wa husnul jiwar ya'murani diyar wa yazidani fil a'mar. Artinya gini, silaturrahim wa husnul khulq, berakhlak mulia, wa husnul jiwar, berbuat baik pada jiwar, jar tetangga yang dimaksud, ya'murani diyar, atau mungkin memakmurkan rumah, wa yazidani fil a'mar, maka akan menambah panjang umur. Sekali lagi, yang pertama
Kata Nabi, silaturahim. Silaturahim. Nyambung tali silaturahim. Yang kedua, husnul hulki. Akhlak yang baik. Ya, berbuat baik atau akhlak yang baik. Wa husnul jiwar. Berbuat baik kepada tetangga. Ya'murani diyar. Ya'murani diyar itu memakmurkan rumah. Jadi bikin rumah nih orang betah. Apalagi yang namanya anak, kalau udah pulang ke rumah nggak mau keluar lagi, karena ibunya pinter bikin betah orang di rumah. Namanya ya'murani diyar. Ayo bu, yang cerdas bu, di situ ibu boleh menghias rumah, membaguskan tanpa merugikan orang lain. Ya, jangan terus menginspirasi. Entah gue ngomong sama yang di rumah nih, berarti kudu bagus. Nggak gitu bahasanya. Ya'murani ini membuat makmur rumah sehingga yang di rumah tuh senang. Dia mungkin ibu kreatif untuk apa namanya, membuat makanan, minuman, atau mungkin sukronya sama, pilusnya sama, cuma mungkin toplesnya yang unik gitu ya, atau tempat-tempatnya gitu. Kadang-kadang kita kan apa namanya, menghiasi satu tempat gitu tuh akan menimbulkan kebahagiaan buat orang yang datang. Ya, saya sengaja nih ada beberapa ruangan di Bogor nih, saya belajar dari teman-teman yang bisa begitu. Karena kan kita kajiannya Golden Age, yang udah daftar sih udah hampir 50 orang ini apa namanya, usianya di atas 50. Makanya saya setting semua tempat-tempat kajiannya ini bangku-bangku yang tahun 1930, 40 saya hunting tuh. Jadi dari pagi saya bawa mama saya ke situ, mah duduk sini mah, kasih masukan ke Subhan mah, kira-kira gimana. Pas dia duduk, ya Allah, ini kayak belum lama PKI ini, kata dia bilang gitu. Kesantuannya timbul gitu ya. Jadi memorinya terbangkitkan. Saya berharap orang-orang yang usia segitu tuh besok kajian tuh semangatnya timbul serasa di tahun itu gitu loh. Ya. Ada beberapa kafe kan yang disetting klasik, milenial ya. Sebenarnya buat menambah memorial ketika melakukan itu aktivitas di situ gitu lah. Boleh. Ibu tahu nih, si suami habis pulang safar sekian pekan. Orang kalau pulang safar pasti pengen apa, suasana seperti waktu dia tinggalin tuh tempat sebelum safar, betul? Ingat akhir perjumpaan dengan dia ketika dia pergi kemarin. Itu tuh yang kayak gitu mesti cerdas, smart itu. Ya, harus jadi orang-orang yang cerdas. Makanya memang ya'murani diyar. Ya, suasana anak yang ditinggal tersenyum. Ya, ketika pulang nanti anak diomongin dulu, besok ayah balik. Ya, mama berharap kalian semua dalam suasana yang bahagia. Ya, sambut dia dengan kesenangan, dengan kecintaan, sehingga hilanglah rasa lelah ketika dalam perjalanan gitu. Itu diomongin. Ya, dibikin suasana itu perlu ya'murani diyar wa yazidani fil a'mar. Bisa begitu, yazidani fil a'mar. Dijamin kata Nabi bakal panjang umur orang yang begini. Kenapa? Karena orang ini terlalu membuat orang lain berbuat baik. Mama paling bisa mah, aku tuh kalau pulang ke mama, jadi banyak bilang alhamdulillah di sini. Selamanya mama siapin makanan buat anak yang datang, makanan yang mama tuh anak-anaknya suka. Ya Allah, mama tuh masya Allah mah, ya Allah panjangkan umur ibuku ya Allah, karena belum siap ketinggalan orang yang mulia ini. Orang berdoain kita semua. Ya kayak kita kumpul sekarang nih, ya tetap dalam kondisi senang santai kan dalam hati kita. Ya Allah, suasana kayak gini jangan hilang ya Allah, mudah-mudahan bulan depan bisa ketemu lagi ya Allah. Itu doa. Ya'murani fil a'mar. Orang yang begini yazidani fil a'mar. Allah bakal tambah usianya. Tapi kalau kita troublemaker, bikin masalah mulu, orang ngomong di belakang kita, ya Allah nih orang gak beres-beres. Ketika dengar kabar dia meninggal, akhirnya ya Allah. Jangan jadi orang yang begitu ya. Nabi itu ngelihat mayit yang digotong, ada 2 mayit. Kata Nabi, yang pertama mustarih, yang kedua mustaroh anhu. Mustarih, orang yang diistirahatkan dari kejamnya dunia.
orang baik. Yang kedua, wa mustaru anhu, dunia istirahat dari dia. Kita mau yang mana? Kita mau yang mana? Hah? Kata temen gue yang gotong itu, gue nggak mau mati dulu waktu dia bilang gitu. Maunya yang pertama dong, kita orang baik yang diistirahatin dari fitnahnya dunia, ketimbang dunia istirahat dari kita, kata Rasul gitu. Ya suruh muliain tetangga. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyuhsin ila jarih. Makanya barang siapa yang pengen, ya barang siapa man kana yu'min, barang siapa yang beriman kepada Allah, yu'min tu continuous tense, selalu beriman dulu dan sampai sekarang kepada Allah, wal yaumil akhir dan hari kiamat, falyuhsin ila jarih, maka tolong baguskan hubungan dengan tetangga. Orang yang mengaku beriman kepada Allah dan hari akhir, iman Allah, hari akhir, rukun iman yang 6, awal dan akhirnya itu ya, maka hendaklah dia membaguskan hubungan dengan tetangga. Jadi jangan ngaku beriman kalau sama tetangga nggak kenal. Ya, jangan ngaku beriman dengan 1000 alasan. Yang ngapain kenal juga tetangga aku orang nggak baik. Ya bukan masalah baik nggak baik, kan situ terlanjur bertetangga. Kalau dia nggak baik sama kamu, kamu jangan nggak baik sama dia. Kan kalau bahasa muamalah begitu. Makanya dari pertama kata Nabi, al-jar qoblad dar. Lihat tetangga dulu baru beli rumahnya. Jangan main beli rumah baru nanya tetangganya siapa. Ya, kita mau bikin apa aja di kampung, lihat dulu tuh kampung gimana. Sanggup tinggal, nggak sanggup jangan, bakal nyalain tetangga nanti kita. Ya, karena jangan dibilang kalau aku sih perempuan baik-baik di rumah lebih baik. Tapi bukan berarti nggak kenal tetangga. Bener memang sebaik-baik perempuan yang paling betah di rumah, cuma tetap kenal tetangga. Apaan situ masak? Emang tetangga nggak nyium baunya? Mana anak pada hobi durian, tantan bikin kincak mulu, betul? Tetangga nyium bau duriannya. Kagak dibagi. Kata dia tetangga kita sih nggak menegur kita, orang nggak baik. Bukan nggak baik, situ bikin kincang nggak bagi sebelah gitu, atau apalah bahasanya ya. Jangan orang kalau bertetangga tuh, waduh ya, taruh tetangga kita nggak baik, ya. Jadilah orang yang menginspirasi orang nggak baik jadi baik gitu loh. Tetap merapikan hubungan dengan kiri kanan kita. Bahasanya begitu. Jadi perjumpaan kita pada kali ini cepat amat, 1,5 jam udah ya. Ya. Jadi sebenarnya emang kita bisa. Enggak apa. Ya. Jadi kita harus tahu ya. Kita harus berilmu bahwa Allah tabaraka wa taala, Allah jalla wa ala menginginkan kita berilmu nih. Ternyata penyebab panjang umur dalam kehidupan kita ini mendatangkan kebaikan yang banyak dengan hal tersebut. Nah, perjumpaan kita kali ini nih ada manajemen umur ya, di mana kita nih sedang menjalani hidup untuk Allah panjangkan umur. Kalau umur nanti sudah panjang ya, tinggal kita berbuat kebaikan yang banyak. Kebaikan yang bakal sampai ke lubang kubur kita tuh 3. Yang pertama yakni shadaqatin jariyah, sedekah yang berkepanjangan. Kalau umur kita sudah panjang, kita bisa berpikir sedekah. Sedekah apa nih yang bakal manjang nih? Oh iya, nyedekahin rezeki buat nyekolahin anak yatim yang pinter. Satu saat dia jadi guru, ngajar murid banyak, itu ilmu nyampe kemana-mana. Pahala tuh anak yatim, pahala kita. Tuh. Ya. Yang kedua, kita disuruh menjadi orang yang memiliki ilmu yang bermanfaat. Kalau kita udah merasa sehat dan panjang umur, kita semangat nuntut ilmu. Nggak ada capeknya sama belajar. Bahkan kalau para penuntut ilmu itu suka ngomongin yang namanya sahwatu thalibil ilm. Nuntut ilmu itu ada sahwat.
ada syahwatnya. Kata Nabi, ihris ala ma yanfa'u wasta'in billah. Ya, bahwa yang kedua ini ya ini manfaat ilmu. Ya, ada syahwat thalibul ilm. Ada syahwat dalam menuntut ilmu. Syahwat menuntut ilmu itu ya ini orang yang merasa panjang umur ini tetap semangat belajar. Umur bukan masalah. Ustaz kan suka nanya, siapa yang paling tua, siapa yang paling jauh gitu ya. Sebenarnya bukan cuma sekedar hadiah yang diberikan, biar yang lain lihat tuh, yang jauh aja nyampe, yang udah nggak muda lagi aja tetap semangat gitu loh, supaya jadi ukuran tuh. Iya, karena dia tahu ilmu yuntafa'u bi, ilmu yang bermanfaat ini mendatangkan maslahat. Idza mata ibnu adam inqata amalu, putus semua urusan dengan dunia kecuali sedekah yang berkepanjangan, ilmu yang bermanfaat. Dia akan tuntut ilmu dia. Mau umur nggak jadi masalah. Banyak kok yang masya Allah suka pada bilang, Ustaz, ya Allah doa Ustaz, alhamdulillah kemarin Allah kasih saya kesempatan lagi, saya masuk usia 86, ada nenek sampai lompat ya Allah gue. Saya bilang jangan lompat takut nggak balik tuh dengkul. Tapi sehat masya Allah. Ya, kemarin juga ada khutbah nikah di Malang. Ada yang nikah di sana tuh, besannya itu dari luar negeri lah, dari Dubai sana ya. Itu umur 96 masih gagah bawa anaknya mau nikah tuh. Masya Allah. Ya, umur sih terserah Allah lah ya. Cuma kan kita pengen selalu merasa sehat supaya semangat nuntut ilmu. Ya, baru tentunya anak yang soleh. Nah, anak yang soleh ini kan cetakannya harus soleh. Nah, makanya Bu, kita ini orang tua, jangan malas belajar. La ta'jaz fid du'a. Ya la ta'jaz, jangan suka merasa lemah dalam beribadah. Dalam berdoa, dalam belajar jangan lemah, tetap semangat. Supaya kalian tahu bahwa memang beginilah hidup. Ke anak-anak kita contohin. Mama udah enggak muda tetap semangat. Bangun pagi enggak pernah tidur lagi. Kamu yang tinggal nikmatin hidup kok pagi berebut merem. Kalau udah urusan belajar paling males. Bumi Allah luas, tapi yang dipilih kamar di pojokan, lihat WA orang, buka tutup. Kalian bukan katak dalam tempurung, keluar. Alam takun ardullahi wasi'ah fatuhajjiru fiha. Bukankah bumi Allah ini luas? Berjalan di muka bumi, temui keutamaan Allah, kan begitu bahasa agama ya. Makanya disuruh semangat deh. Ya, kita bahas silaturahmi, sambung silaturahmi. Ya, nanti banyak hal yang kita kerjakan, niatin silaturahmi. Dan yang nyehatin badan, yang manjangin umur tuh bukan olahraga. Jangan salah, karena olahraga kalau nggak ngerti waktu nggak sehat. Banyak anak sekarang futsal malam, tanya dokter, sehat gak? Nge-gym malam, tanya sehat gak? Badan punya hak untuk istirahat, kelihatannya six pack, padahal rentan. Malah ibunya udah geraya-geruyuk bawa dia ke dokter mulu. Bukan anaknya yang keker bawa emaknya ke dokter, emaknya yang udah geraya-geruyuk bawa ke dokter. Ya, kelihatannya sehat, tapi tiap ketemu mah ada Panadol gak mah? Ya, kata mah. Apa yang sehat dulu? Kenapa? Karena pola hidupnya nggak salah, sangat salah gitu ya. Yang lucu lagi udah keker, yang digandeng keker juga, ya lebih salah lagi. Karena kalau pengen sehat, ya Nabi bilang sambung silaturahmi, ayo olahraga di waktunya untuk ketemu temen ya di ajang olahraga, ayo lari sampai ketemu siapa di mana, ayo goes sepeda, ayo touring, tarik gas, ayo ini ketemu sama orang gitu loh. Itu yang nyehatin. Suruh sambung silaturahim. Jangan ngeluh mulu, ya Allah kita dagang api ya nggak pernah laku ya Allah, rugi mulu ya. Makanya jangan di satu tempat muter, orang dulu tuh nggak ada yang ngetem. Udah terkenal baru ngetem. Ini terkenal belum udah ngetem, siapa yang mau kenal, siapa yang mau beli. Ya hari gini kan orang punya media, kenalan dulu sama orang. Kalau perlu hadiah, kita berasa gak kalau lagi pada umroh? Kayak kita ini sekarang yang lagi viral nih di Mekah apa ya? Museum Gua Hiro.
Wahyu ya. Tuh. Kalau datang pagi-pagi itu yang buka-buka toko belum ada yang beli udah sedekah korma, sedekah coklat, sedekah madu. Saya suka tunjuk zaman nih. Ini contoh buat kita nih ya. Orang sini itu nggak mau rugi sama pahala. Kalau rezeki Allah udah atur, pahala enggak kita yang bikin. Lihat orang sini tuh. Makanya kerjaannya cuma begitu, ganteng, keren, ceria, sama orang ahal sehat. Lihat, karena tahabunya masya Allah. Kalau lagi di kebun korma pada beli coklat, asal nggak bergeser tuh kaki, cobain sampai enek kagak bayar, betul? Dikasih dorongan teh lagi, betul? Kali kekenyangan, majanan, gratis, betul? Nggak takut rugi, nggak takut buah apa boleh nyobain kita. Di sini kita kayak kemarin tuh musim duku, kita nyobain satu, nyobain lagi di tempat tadi udah digituin. Makanya nggak berkah, sampai pada hitam tuh duku nggak laku, betul? Udah Islam tuh nggak pernah salah gitu loh. Bikin orang seneng. Kalau rezeki udah ada yang ngatur. Prinsip mereka begitu. Ente nggak rugi, nggak ada yang rugi dengan sedekah. Allah yang bilang, mana qasat sadaqatum mimmalin, tidak kurang harta karena sedekah. Ma'anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifu. Apapun yang kalian infakkan, Allah yang bakal ganti. Itu akidahnya masya Allah. Unfik alik. Infakkan Allah infakkan kamu. Makanya orang-orang Arab sekarang di YouTube banyak, di IG banyak tuh ya. Mereka anak-anak muda kalau di restoran berebut bayar tuh. Wah, di kita jarang ketemu begitu. Kalau ngajak makan paling depan, makan. Giliran pas bayar ada yang belagak nelpon, lu di mana lo? Ada yang jawab bentar. Ada yang nanya toilet mana? Katanya lu 2 kali ke toilet masih nanya terus gitu. Yang bingung kasir. Makanya kita gini-gini aja udah. Nggak berasa nggak berasa tuh umur ya. Nah, jangan. Niatinnya betul-betul silaturahmi. Yang kedua, berakhlak yang mulia tadi ya. Akhlak yang mulia ya kelemah lembutan. Ya, bukti orang yang berakhlak itu ya lembut. Lembut itu ya kalau sama yang tua kayak ngomong sama kakak sendiri, sama yang lebih muda kayak ngomong sama adik, kadang sama yang seumuran kayak saudara kita ngobrol enak gitu ya. Kadang kalau jauh usia kita kayak ngomong sama orang tua sendiri, ya masya Allah. Apalagi orang-orang udah di atas 70, aduh, kalau dia berharap tentang kebaikan Allah langsung jawab. Pintar-pintar dekat sama orang tua gitu. Nggak ada yang sulit kalau mereka sudah ridho. Ridhonya Allah di ridho orang tua insya Allah gitu ya. Pandai-pandai lah. Makanya saran saya sih ini kalau masih punya orang tua yang lembut, orang tua udah nggak ada mertua yang akur, minta didoain sama mereka supaya sehat terus ya, supaya bisa dapat rumah di 3 tempat tadi itu di sorga tuh. Betul-betul Allah akan berikan kebaikan insyaallah ya. Jangan banyak berdebat sama orang, apalagi usia kita udah nggak muda lagi. Jangan main sindir-sindiran di sosmed, manfaatnya apa? Lempar-lemparan emos, ada yang nyurung, ada yang ini berapa? Nggak ada manfaatnya ya Allah, nggak ada manfaatnya. Teman itu akan selalu menguntungkan di akhirat nanti. Ya, memang berat nyari teman ya, gampang cari musuh, tapi nggak apa-apa. Yang berat kita jalani supaya beruntung di hari akhirat nanti kita insyaallah ya. Kalau bercanda, ayo kita bercanda. Dia tadi juga kita banyak bercanda kok. Tapi jangan ada dusta di antara kita ya, jangan. Nggak ada bohong, nggak boleh bohong. Biasain. Kalau memang saatnya lucu-lucu, nggak ya udah jangan dipaksain. Garing nanti kalau dipaksain ya. Dan yang terpenting baguskan akhlak, sorga paling tinggi kita miliki nanti insyaallah ya. Kemudian yang terakhir dibahas tadi, ayo buktiin, gak usah jauh-jauh, sama tetangga yang akur.
Ya, mudah-mudahan Allah berikan kemuliaan. Panjang waktu kita bisa berdialog. Ayo, silakan yang mau ditanyakan. Akhir dakwana alhamdulillahirabbil alamin. Silakan, fadhlu. Bagi bunda-bunda ada yang mau bertanya? Saya silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam, Ibu. Ya. Saya itu tinggal di komplek Pak. Ya. Non muslim. Ya. Anjingnya Pak gonggongnya begitu. Soalnya kalau ada orang yang nggak suka Pak. Iya. Kalau nggak motornya digigit atau mobilnya. Iya. Apa aja nggak senang dengan orang. Iya. Saya ngasih tidak sesuai gonggong anjing. Iya. Terus? Saya ketawa apa senyum gitu. Cuman saya kok nggak keras. Yang ditanya apa, Bu? Iya, iya. Iya. Harus gimana gitu ya? Iya. 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 Ibu tinggal di komplek, punya tetangga nggak baik, anjingnya banyak. Kalau motor suka gerung-gerungan, berisik. Apa kalau ibu ngaji ya? Iya, oke, non muslim lah ya. Sekarang ibu bilang gimana, Ustaz? Saya bilang ya gimana, ibu beli situ, bukan saya yang nyuruh kan gitu. Harusnya gini, ibu tuh nanya waktu mau beli rumah, kira-kira gimana, Ustaz? Saya bilang jangan di situ kan gitu. Oh udah gini gimana? Ya kalau saya sih kalau ditanya begini ya saya pasti bilang ya ibu sabar gitu loh. Ya mau bilang apa ibu, yang milih tempat di situ kan gitu ya. Saran saya sih kalau memang bakal nggak berubah itu tetangga, Bu, ya menghindari lebih baik ketimbang melakukan muamalah dengan mereka. Namanya darul mafasid muqaddam ala jalbil masoleh. Mencegah yang buruk terjadi lebih dikedepankan ketimbang melakukan kebaikannya. Ibu ngaji baik di komplek itu, baca Quran. Ibu berbuat baik. Tapi kan permasalahannya kan tetangganya bikin pegel, bikin kesel, ya. Maka yang paling baik ya pelan-pelan menghindari tempat tersebut, Bu. Iya, tapi bertahap. Kalau bisa langsung alhamdulillah. Kalau nggak bisa ya tadi sabar dulu sambil pelan-pelan cari tempat yang lebih tepat. Karena seburuk-buruk rumah itu yang punya tetangga yang buruk. Jarusu. Ya. Amin, saya aminin dari jauh. Amin. Ya, udah Bu, udah. Jangan kasih saya PR, Bu. Ya udah. Ibu yang tinggal, saya yang pusing di situ. Makanya besok-besok kalau mau pindah nanya dulu. Silakan yang nanya. Enggak kasih mic-nya, Fadhal. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Silakan. Ustaz mau nanya nih, kita punya tetangga orang kafir, Ustaz. Nyetelnya musik mulu, tiap hari. Yesus mulu, mau bahasa Sunda Yesus, bahasa Jawa Yesus. Pokoknya semua serba Yesus nih orang. Kita mau ributin, takut kita berkejadat, malu kita. Kalau keluar kata-kata yang gak enak, emang kita nggak nanya sama dia, Tad. Nggak nanya, males ngeliatnya juga, Tad. Depan-depanan, gitu. Terus? Kita emang gitu sama dia, dosa aja kita kan, kata dosa super baik, tapi kan tangganya begitu gimana? Yang kedua kita punya tetangga muslim sebelah, kita suka ngasih nih makanan pakai mangkok, suka nggak dibalikin tau, kita saya lagi malu. Jadi males ngasih lagi kan? Beberapa mangkok kan belum dibalikin. Gimana kan?
Ya, saya paham dah. Ini sebenarnya sih ini filmnya sama, judulnya aja beda. Film sama, judulnya beda. Jadi tinggal di sebuah tempat yang tetangga bikin pegel mata pegel hati judulnya. Ini yang saya bilang nih, ngasih PR ke Ustadz, dia yang tinggal kita yang pusing gitu loh. Saya cuma bisa nyaranin ya, mencegah lebih baik ketimbang melakukan kebaikannya. Yang satu tinggal di tempat yang semua non muslim, yang ada anjing gonggong mulu, ngaji knalpot berbunyi. Ini yang atu nyanyi mulu nyebut nama Tuhan, bahasa Sunda, bahasa Jawa. Ada yang Islam dibagi sedekah, mangkok nggak dibalikin gitu kan. Bu, saya juga tinggal di Bogor, Pasir Gaok, Ranca Bungur. 2007, saya tinggal satu RW Islam sendiri. Satu RW saya Islam sendiri, itu kampung Cina itu ya. Ketika saya bisa bikin masjid, orang heran. Kok bisa bikin masjid? Ya tinggal bikin doang, saya bilang. Kan katanya kajian sunnah nggak diterima, dibilang Wahabi. Nah, saya nggak pernah suuzon sama tetangga, saya bilang. Yang bilang saya Wahabi itu kan bukan orang Cina, gitu kan. Malah ormas di Indonesia, betul nggak? Makanya kan saya bikin masjid tanda tangan kiri kanan 20 orang. Yang tanda tangan Cang Ceng Cong, Cang Cing Cing, Cang Cung Cung semua. Aman saya diriin. Mulai saya berpikir bagaimana mendatangkan manfaat buat mereka di sana, ya. Akhirnya mereka welcome. Sekarang Pak Lurah bilang, orang yang begini jangan ngumpul di sono, ngumpul sama kita. Akhirnya kita diberikan tempat sendiri gitu loh ya. Sebenarnya tadi pola pikir yang simpel. Jangan takut berteman dengan siapapun, selama kita berpikir bagaimana mendatangkan manfaat, bukan mengambil manfaat. Kalau saya tadi saya bagi sayur, mangkok nggak balik, besok saya bawain mangkoknya double. Biar penuh mangkok di rumah dia, kan dia nanya. Ya kita adakan obrolan lah, opening obrolan gimana caranya supaya dia ini ada muamalah dengan kita ya. Tapi kalau sampai kita nggak bisa bermanfaat buat mereka, menghindarinya lebih baik ketimbang melakukan hubungan dengan dia ya. Wallahu a'lam bishawab. Saran ana sih udahlah, kalau kira-kira kita nggak nyanggup berbuat baik di sebuah tempat, bumi Allah ini luas. Cari tempat lain yang kita bisa berbuat manfaat di situ ya. Allah. Ya. Maka kasih mic-nya. Berarti yang megang mic dulu di depan nih. Ya silakan. Ustaz mau tanya tadi ada. Ini ada lagi nih. Nah. Jadi ini terus. Ada 7 syarat, yaitu yang tadi Ustaz sudah bahas, ilmu, yakin, ikhlas, jujur, cinta, ikhtiar dan qabul. Qabul itu rutinitas yang diucapkan. Maksudnya apa itu Ustaz? Seperti apa? Iya, kayak sesuatu yang spontan yang mudah kita lakukan. Orang kalau udah cinta kan, ya Allah, alhamdulillah, ada qabulnya gitulah. Lisannya basah untuk mengingat kepada yang dicinta. Itu qabul. Tapi kalau ingkiat lebih ke totalitas dalam perbuatan. Syukur Ustaz. Afan. Ada yang mau bertanya lagi? Ya, belakang silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ya Ibu. Ustaz, saya punya tetangga ini suka ngundang haul. Iya. Tahlil. Iya. Pengajian yang gimana ya? Nah sekarang kalau saya nggak datang sekali, 2 kali, kadang-kadang saya nggak enak. Saya nganter kue itu gimana? Boleh nggak Ustaz? Tayyib. Untuk tahlil atau haul? Iya, tadi ya. Iya, hampir mirip juga nih, filmnya sama, judulnya beda juga, di tetangga juga judulnya. Bu, kalau tetangga yang udah nggak baik, nggak sepaham dengan kita, akan banyak fenomena yang dia buat menjadi ayat yang tersirat. Kadang-kadang kita masuk dalam sistem mereka mau nggak mau karena pakai perasaan enak dan tidak enak, gitu ya. Padahal nggak gitu harusnya. Kalau dia ngajak keburukan kepada kita, ya dengan terang-terangan, kita juga bisa menolak dengan cara baik-baik gitu ya. Sisanya kalau kita memang makin lari makin nggak sanggup, ya tadi saya bilang mencegah lebih baik ketimbang melakukan. Mungkin di awal toleransi bahasanya, ya udahlah asal datang dengan niat yang tidak sama dengan mereka, mungkin awalnya begitu. Atau tak kasih makan, yang penting orang Islam yang makan, mungkin awalnya begitu.
Cuma kalau terlalu sering kan namanya ta'awun, tolong menolong, dan itu nggak diperbolehkan gitu ya. Jadi pandai-pandailah untuk bisa menghindar. Kalau durasinya sering, pindah ahsan. Berarti kita nggak bisa mewarnai, kita diwarnai. Saya juga begitu. Kalau saya sampai nggak bisa mewarnai mereka, saya pindah. Ternyata saya bisa mewarnai dan nggak ada permasalahan di situ ya. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Baik, alhamdulillah. Afan. Baik, ya. Makanya saya nggak nganter makanan Ustaz. Saya nganter hijab ke mereka. Oh, alhamdulillah. Saya beli hijab daripada nggak nganter sama sekali, nanti jadi iya, her, insyaallah. Taib ya itu. Ada lagi Bunda yang mau bertanya? Satu lagi boleh dah, satu lagi ya. Satu lagi Bun. Masih ada? Udah nggak ada? Oke. Udah cukup Ustaz. Ya, taib, semoga manfaatnya yang disampaikannya. Intinya Bu, bahasan tentang perjalanan hidup manusia ini luas banget. Tapi kita akan bahas seputar itu insyaallah ya. Semoga Allah jadikan baik buat kita ke depan insyaallah ya, dan diberikan manfaat buat diri dan keluarga kita. Kita doakan semoga majelis ilmu ini tetap istiqomah di atas kemuliaan dan kebaikan, dan semoga tempat di mana kita belajar ini pun dikasih berkah selalu karena memfasilitasi kita untuk belajar. Begitu pula bermanfaat buat negeri kita tercinta Indonesia agar dijaga ukhuwah kebangsaannya, dan Allah berikan kesabaran buat saudara kita di beberapa tempat yang terzolimi oleh fitnah dunia seperti di Palestina dan sekitarnya ya. Buat ibu-ibu Majelis Talim Aisyah, kalau nanti mau nimbrung memberi bantuan buat orang-orang yang di Palestina nanti diinfoin aja ke Ustadz berangkat nanti akan dikabarin, Ustadz sendiri yang mendatang ke sana nanti insyaallah ya. Kemudian yang mau untuk bisa mendaftar Golden Age juga bisa diikuti di Instagram usb.bawazir, nanti dilihat. Mungkin nggak bisa bulan ini, bulan yang akan datang, karena saya nggak bisa bantu, tergantung ada yang daftar. Jadi nggak sodok-sodokan, yang pertama daftar itu yang dimudahkan insyaallah, mudah-mudahan. Bahasan kita nanti tanggal 16, 17, 18. Buat yang bisa ikut silakan, yang nggak ikut bisa online. Kajiannya menjemput tobat sebelum terlambat nanti insyaallah ya. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.